Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai materi teori public speaking. Adapun nama anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama Ayu Sukmawati dengan NPM 1916310800007. Kedua, Ines Diaryanto dengan NPM 1916310800147. Kami dari kelas 6B. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas kelompok mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD, MPD. Adapun poin-poin pembahasannya yaitu yang pertama, ceramah dan dakwah Islam, yang kedua, komunikasi massa dalam ceramah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aplikasi teori public speaking dalam dakwah. Seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat modern saat ini, dakwah pun dikemas dalam beragam bentuk wadah, seraya memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan alat-alat dan media komunikasi yang ada. Oleh karena itu, aktivitas dan materi dakwah bertebaran di majalah, tabloid, surat kabar, televisi, radio, film, sinetron, pertunjukan musik, dan sebagainya. Salah satu metode dakwah yang dilakukan pada generasi awal umat Islam adalah metode ceramah. Metode ini menjadi salah satu karakteristik dakwah pada masa Nabi dalam periode Mekkah. Meskipun sempat mendapat kritikan, metode ceramah tidak dapat diganti dengan metode lain yang dianggap lebih canggih dan kontemporer. Dalam kenyataan, metode ceramah memiliki keunikan dan keunggulan. Metode ceramah secara langsung, face to face, dirasakan lebih akrab, lebih personal dan manusiawi. Apalagi jika mengingat bahwa dalam ajaran Islam, ceramah merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam beberapa ritual peribadatan. Misalnya seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Dalam kajian ilmu komunikasi, ceramah atau pidato merupakan bagian dari public communication atau public speaking. Public communication merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang mengkaji bentuk komunikasi yang khas, yang melibatkan seseorang pembicara dengan audiens yang banyak, dengan segala teori, prinsip, karakteristik, dan seluk-beluknya. Dengan mengetahui teori dan prinsip-prinsip dalam public communication, seseorang akan mampu berbicara di depan publik atau audiens dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi, yaitu yang pertama, ceramah dan dakwah Islam. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai oleh juru dakwah untuk menyampaikan ajaran dakwah Islam. Metode dakwah terbagi menjadi 3, yaitu hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Salah satu klasifikasi metode dakwah diuraikan oleh Dr. Abdul Karim Jaidan yang menyatakan bahwa penyampaian dakwah dilakukan dengan 3 cara, yakni komunikasi lisan dan tulisan, aksi atau amal, dan dengan keteladanan dai. Sementara itu, Dr. Mustafa Ya'qub menjelaskan metode dakwah dengan menggunakan istilah pendekatan dakwah yang terdiri atas beberapa pendekatan, yaitu pendekatan personal, pribadi, pendidikan, penawaran, misi, korespondensi, dan diskusi. Berdasarkan uraian di atas, metode lisan atau oral dalam berdakwah merupakan metode yang sangat melekat dalam aktivitas dakwah. Makna awal dari dakwah adalah mengajak, menyampaikan, menyeru. Pengertian tersebut mengacu pada aktivitas lisan, berbicara, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan. Salah satu metode lisan atau oral yang populer adalah ceramah.
Ceramah berarti pidato, berbicara di depan halayak atau audiens yang banyak. Ceramah merupakan salah satu metode lisan dakwah yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat. Selain karena dianggap paling murah dan sederhana, metode ceramah juga masih dianggap cukup potensial dalam meningkatkan pengetahuan dan daya pikir audiens. Yang kedua, komunikasi massa dalam ceramah. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengaplikasikan teori-teori dan teknik public speaking, sehingga ceramah atau pidato keagamaan tidak sekedar menjadi seremoni belaka. Dari uraian tentang public communication di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dai atau penceramah agama saat berceramah, yaitu 1. Mempelajari karakteristik audiens yang dihadapi baik dari segi demografis, sosial budaya maupun religiusitasnya. Juga memperhatikan kebutuhan, minat, serta kecenderungannya. 2. Menyiapkan materi dakwah yang sesuai dengan karakteristik mad'u atau halayak. 3. Mengorganisasikan bahan ceramah atau materinya dengan cara yang baik agar penyampaiannya bisa efektif. 4. Berusaha membuat variasi dan penyegaran dalam penyampaian sehingga ceramahnya menjadi menarik. 5. Jika memungkinkan dan dianggap lebih tepat, bisa menggunakan alat-alat bantu seperti slide, gambar, dan sebagainya. Kendati telah mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat, namun metode ceramah dalam berdakwah masih tetap eksis dalam masyarakat Islam. Salah satu upaya agar ceramah menjadi lebih efektif adalah dengan mengaplikasikan teori dan prinsip dalam public communication. Baiklah teman-teman, berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.